fuddila kang den utamaake apa nur menika bayanun li haqiqatil mujahadah al mutawaqqaf 'alaiha ma'rifatullah taala, menjelaskan hakikat daripada jihadin nafsi, memerangi nafsu, yang menurut beberapa ulama adalah jihad yang paling istimewa, jihadul mar'i nafsahu, jihadul akmal. Jihadul mar'i nafsahu huwal jihad al-akmal. Kesiapan kita untuk melawan hawa nafsu kita, untuk meredam nafsu kita merupakan jihad yang paling istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Pejuang sejati itu adalah orang yang mampu melawan nafsunya untuk ketaatan, sebagaimana beliau mengatakan al-muhajir man hajara adl khataya wal dhunub. Al-muhajir man hajara al khataya wal dhunub. Orang hijrah sesungguhnya adalah orang yang menghindari kesalahan-kesalahan kecil, apalagi dosa-dosa yang besar. Walhasil al-ma'na anna jihad an-nafsi tazkiyatuha min radha'iliha ay min al-awsaf adh-dhamimah kal ujbi wal kibri wal riya' wal hasad wal ghadab, bahwa merangi nafsu adalah mencoba untuk membersihkan dari semua hal-hal yang buruk yang bisa ditimbulkan oleh nafsu. Misalnya kaya ujub, merasa paling baik, paling benar, sombong, pamer, hasud, suka marah, wa syahwatil batni wal farji wal bulhi, wa syahwatil batni wal farji wal bukhli wa hubbil jah wa hubbil mal wal hurur wa tulil amal. Memastikan kita tidak punya sifat-sifat yang tidak menarik, tidak mampu mengerem kebutuhan perut kita, farji kita, pelit, suka di depan, suka memimpin, terlalu suka terhadap al-mal wal hurur, dan yang pasti tulil amal, terlalu banyak angen-angen. Wa tahliyatuha binuri fadhail, yakni bil awsaf al-hamidah kat taubah wa sabri wa syukri wa raja' wal khauf wal fakri wa tawaddu ila akhirih. Selalu memperbarui tobat kita, meningkatkan kesabaran kita, meningkatkan rasa syukur kita, selalu memiliki harapan yang tidak terbatas atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, membangun rasa takwa, al-khawf wal haibah, al-faqr wa tawadu wa zuhdi wal wara', suka dengan ketidakmampuan, suka atau nyaman dengan kefakiran, terus memiliki rasa rendah hati, zuhud, wara', tawakul, dan lain sebagainya. Wal 'arifuna bi rabbihim hum afdalu min ahli far'in wal usuli takammula.
wal arifuna utawi wong kang padha ma'rifat wal arifuna utawi wong kang padha ma'rifat bi rabbihim kelawan pengirane al arifin hum afdalu yaiku kang luweh utama hum afdalu yaiku kang luweh utama min ahli far'in tinimbang wong kang padha ngerti pang-pangan yakni furu'iddin wal usuli lan ilmu usuliddin utawa usul ya mungkin mencakup usulil fikhi takammulan saking arah oleh ngudi sempurna takammulan saking arah oleh ngudi sempurna yakni al-arifin jelas jauh lebih istimewa daripada ahli furu' wal usul karena ikhtiar yang mereka lakukan yang beliau jalani setiap hari setiap waktunya jelas untuk menuju kesempurnaan fil ibadah wal ubudiyah. Dados dipun dawuhaken lamma kanat ma'rifatullah aliyatan fa'iqah ala ghairiha ketika dari kemarin kita sudah diberitahu bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala secara benar, secara hakiki merupakan satu capaian yang luar biasa yang mengalahkan apapun karena al-muttasifuna biha wa hum al-arifuna billahi afdhala mimman lam yatasif biha min ahli al-furu'i wal usul jami'a. Maka secara otomatis orang-orang yang memiliki sifat ma'rifah yakni al-arifin adalah orang yang jauh lebih istimewa daripada yang lain min ahli al-furu' wal usul. Masalahnya li'anal ilma yashrufu bi syarafil ma'lum. Keilmuan ini, pemahaman, pengetahuan, kenal ini istimewa karena keistimewaan yang dikenal. Kenapa ma'rifatullah itu menjadi sebuah capaian yang luar biasa, bukan karena orangnya, bukan karena sifatnya, tapi karena al-ma'ruf, karena yang dikenal itu sangat istimewa. Kinya apa tuh wengi? Sik kabel Bu. Ngaji, sik, Kak ngaji sik. Engko kabel mana? Oke, siap. Siap Bapak. Oke. Salam. Bupati Ponorogo lho. Saudara Giri radhiyallahu anhu. Nggak kene Ponorogo ya mene gak patek usum ngaji lho. Paling li'anal ilma yashrafu bi syarafil ma'lum. Karena al-ma'ruf al-ma'lum keistimewaannya tanpa batas membuat mengetahuinya menjadi ikut istimewa. Fal ilmu billah wa sifatihi asyrafu minal ilmi bi kullin minal furu' wal usul. Secara otomatis ya sama-sama kita yakini bahwa ya kalau sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya pasti itu adalah sebuah pengetahuan yang mengalahkan pengetahuan model apapun. Li'anna muta'allaqahu asyraful ma'mulat asyraful ma'lumat wa akmaluha. Karena
yang terkait dengan keilmuan itu adalah pengetahuan yang paling istimewa dan paling sempurna. Hasilnya juga afdhalus samarat. Fa inna ma'rifata kulli sifatin min sifatihi ta'ala, karena mengetahui satu sifat saja dari sifat-sifat Allah, al-qadimah tujibu halan aliyatan, tujibu halan aliyatan. Memahami satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala sudah punya kemampuan untuk melahirkan satu situasi yang sangat luar biasa. Wa tansya'u antil kalhal mulabasatu akhlaqin saniyah, dan membuat kita pada akhirnya secara tidak sadar memiliki budi pekerti yang istimewa pula. Wa mujanabatu akhlaqin radiyah atau radi'ah. Pelan-pelan karakter bawaan kita yang sangat buruk mulai memudar. Faman arafa sa'ata rahmah athmarat ma'rifatuhu laha sa'ata raja. Siapapun yang ngerti betapa luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan ngerti betapa pentingnya memiliki harapan tanpa batas kehadirat Allah. Wa kadzalik, begitu juga man arafa syiddatan niqam, siapapun yang tahu bahwa azab Allah sangat luar biasa gawatnya, asmarat ma'rifatuhu laha syiddatal khauf, pasti akan membangun ketakutan yang luar biasa pada diri kita, yang membuat kita ini kadang-kadang gak takut dengan kekeliruan atau bahkan dengan dosa-dosa, ya karena ketidaktahuan kita atau ketidaksadaran kita betapa di depan mata azab Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ketika kita ngerti dan kemudian kita takut, asmara khaufuhu al-kaffa anil ismi wal fusuki wal isyan, bahkan ma'al bukai wal ahzan. Seharusnya itu membuat kita sadar, artinya pemahaman itu membuat kita sadar bahwa kita harus atau seharusnya kepahaman itu, pemahaman itu atau kesadaran itu, artinya kesadaran yang pada akhirnya membuat kita benar-benar takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan melahirkan ketidakberanian kita untuk melakukan dosa. Al-huruj anit ta'ah al-fusuk itu kan keluar dari ketaatan atau bahkan maksiat, disertai dengan banyaknya tangisan dan keprihatinan. Wa man arafa anna jami'an ni'am minhu ahabbahu wa asmaratil mahabbah atharahal ma'rufah. Lah orang yang sadar bahwa semua kenikmatan ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan mencoba untuk bersyukur dan kemudian membangun rasa cinta dengan Allah. Lah ketika perasaan cinta itu tumbuh, maka pasti dia akan melahirkan takdimi amrillahi ala hawan nafsi, selalu mendahulukan perintah-perintah Allah daripada menghiraukan ajaan-ajaan nafsu. Wa tawaqi bil wara' wa riayati hududi syar'i wa syauq ilallah wal khulu an karahiyatil maut wa ridha bil qada ila akhirih. Yes, pokoknya proses-proses ini ketika kita lakukan tahap demi tahap secara benar, maka kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah akan nyata adanya. Pun fala rakaatun min arifin hiya afdalu min alfiha min alimin fataqabbala. Fala rakaatun mongko utawi, fala rakaatun mongko yekti utawi sak rakaat, fala rakaatun mongko yekti utawi sak rakaat.
Fala rakaatun mongko yekti utawi sak rakaat min arifin saking wong kang ma'rifat hiya afdalu yaiku kang luwih utama min alfiha tinimbang 1000 rakaah min alimin saking wong alim, tapi wong alim sing gak arif lho ya. Fataqabbala mongko nampa temen sapa sira. Kita baru beberapa hari yang lalu melihat betapa luar biasanya seorang alim, tapi ternyata itu pun masih jauh daripada orang yang arif. Artinya tidak hanya berhenti di alim sampai kemudian dia mencapai derajat arif billahi azza wa jal. Makanya sebagaimana kita lihat dalam tafsir-tafsir itu, innama yakhshallah min ibadihi ulama, innama yakhshallah min ibadihi ulama, itu kan ada istilah wal khasyah biqadri ma'rifatil mahsyi. Kadar ketakutan kita akan sesuatu itu sesuai atau diukur seberapa paham kita akan situasinya. Yang membuat kita itu tidak begitu khawatir akan muskilat-muskilat, hal-hal yang akan kita hadapi yaumal qiyamah, ya karena ketidakpahaman kita atau rendahnya kualitas keimanan kita bi wujdani yaumil jaza atau yaumiddin. Kita tidak pernah berpikir bahwa itu pasti adanya, itu nyata adanya, itu pasti akan kita hadapi. Itulah yang membuat kadang-kadang kita sembrono. Makanya itu di kitab sampeyan dikatakan wa'lam anna min amaratil ma'rifah billah husulal haibah minallah. Di antara tanda-tanda ma'rifat adalah munculnya rasa takut yang luar biasa terhadap Allah azza wa jalla. Faman izdadat ma'rifatuhu izdadat haibatuhu. Semakin kita kenal Allah, semakin terbangun rasa takut, rasa khasyah, rasa takwa. Dan wal ma'rifah tujibu as-sakinah. Aku mau cerita apa sebenarnya ya. Khasyah, iya kan? Khasyah atau membangun rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mudah kita bangun ketika kita memiliki keilmuan. Artinya ya tahapan itu harus kamu lewati juga. Tahapan syariat, kemudian tahapan thariqah, baru kemudian tahapan hakikah. Saya tadi kan mengatakan bahwa al-khasyah biqadri ma'rifatil mahsyi, bahwa rasa takut itu sesuai kadar pemahaman kita akan apa yang kita takuti. Semakin kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dikatakan izdadat ma'rifatuhu. Izdadat haibatuhu ay wa khasyatuhu wa taqwahu. Katakan seperti itu. Makanya Al-Imam Muqatil Al-Basri mengatakan
Asyaddun nasi khasyatan a'lamuhum billah. Asyaddun nasi khasyatan a'lamuhum billah. Yang paling memiliki ketakwaan itu ya yang paling mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak boleh lupa kan di sini dikatakan bahwa wal ma'rifah tujibu as-sakinah. Kenal pangeran itu pasti melahirkan ketenangan. Itu persis ayatnya. Ayatnya itu kalau nggak salah kan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Terusannya apa? Innallaha azizun ghafur. Ngono apa? Siapa sing ngapal Quran? Kan sing ngapal Quran tuh? Ayatnya apa ayatnya? Innallaha azizun ghafur. Insyaallah ngono. Itu akan menunjukkan bahwa khasyah itu karena kenal dengan asma Allah Al-Aziz. Kenapa kemudian memberikan ketenangan yang luar biasa terhadap Al-Arif Billah? Karena tahu nama Allah, sifat Allah Al-Ghafur. Jadi dua sifat itu melekat dan sangat difahami secara sempurna oleh Al-Arif Billah. Dengan Al-Aziznya menyadarkan, dengan nama Allah Al-Aziz menyadarkan Arif bahwa semua hal bisa terjadi, di antaranya adalah terplesetnya kakinya ketika melangkah, artinya melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan Al-Ghafurnya menenangkan Al-Arif bahwa apapun insyaallah biniyatin shadiqah wa khalisah semuanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang. Makanya al-ma'rifah tujibu as-sakinah. Dan tenangnya itu ya karena Allah, bukan karena apapun. Makanya kayak di kitab kami itu kan ada istilah suatu ketika Abi Ya'qub As-Susi kan ditanya itu, hal yasta'nisul arif bi syai'in ghairillah. Mungkin enggak orang yang ma'rifat itu gampangane wali lah katakan. Wali sing memang benar-benar wali, mungkin enggak punya ketenangan, punya kebahagiaan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban beliau? Wa hal yara ghairallah. Apa mungkin orang sekelas Al-Arif Billah masih mengenal selain Allah? Wis gak kenal wong, gak kenal barang, gak kenal wong, gak ngerti apa-apa wis. Pokoknya pangeran tok. Lah orang-orang yang tidak mengenal kecuali Allah Subhanahu wa taala, gak ketok apa-apa kecuali pangeran, fayasta'nisa bihi. Bagaimana cara kemudian dia bisa tenang dengan selain Allah? Oh, gak kenal kok kon tenang piye? Lah kadang-kadang kita ini juga mengherankan. Kadang-kadang kita ini mengherankan. Besok kamu pulang kan ada beberapa yang pakai rombongan kan? Kok bisa kamu kemudian percaya kepada supir rombongan itu akan mengantarkan kamu nyampe rumah dengan ketenangan, kamu tinggal tidur. Dan yang mulai awal kamu mondok, kamu belajar kenal dengan Tuhan, yang kamu mulai mengenalnya, tapi kamu kok enggak mampu bersandar secara benar. Ah, itu cukup aneh itu. Ya lumayan aneh lah. Walhasil Al-Arif Billah itu jelas jauh lebih istimewa daripada siapapun. Itulah yang disebut dengan ibadan laisa yashghaluhum anillah khaufun nar wala raja'ul jannah. Ini adalah hamba-hamba yang sama sekali tidak memiliki keterikatan atau keterkaitan dengan neraka, apalagi surga dalam ibadah ubudiyahnya. Wis pokoke ibadah tok, wis arep mlebu surga terserah, arep nyemplung ning neraka yo gak wedi, gak khawatir. Nah itu.
Kala ngendika sapa al-Imam As-Suhrawardi. Kala ngendika sapa al-Imam As-Suhrawardi, nyatane al-Imam As-Suhrawardi kuddisa muga-muga den suciake sapa al-Imam. Wal maqsidu utawi tujuan al-aqsa kang paling luhur, kang paling pucuk, kang paling ujung. Artinya intihaul ghayah, katakan endingnya iku al-musyahadatu, sifat bisa ningali ing Allah. Iku al-musyahadatu iso ningali ing Allah. Al-aula kang kagungan kaluhuran. Al-aula kang kagungan kaluhuran. Ini kalau dalam bahasa tasawuf diistilahkan gini. Bahasa tasawuf itu mengenal 3 situasi. Yang pertama itu adalah al-muhadharah, kemudian mukasyafah, kemudian musyahadah. Muhadharah itu adalah ikhtiar kita untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerakan kita. Kalau mukasyafah itu sifatnya adalah mengistiqomai apa yang tadi kita upayakan, kita usahakan. Kemudian kalau musyahadah itu sudah dalam situasi-situasi atau dalam kondisi-kondisi yang sudah anteng, sudah apa ya, sudah aman lah, katakan begitu. Mulai proses muhadharah, kemudian mukasyafah, mulai ketok-ketok barang opo, sembarang kali opo. Ketok, kalau musyahadah itu sudah lihat yang mengetokkan. Ini sudah apa bahasanya? Jadi nek mukasyafah iku ya cetuk sopo, ketok sopo, nyapo dan lain sebagainya. Sudah mulai memahami sir-sir daripada makmurat, sir-sir daripada al-manhiyat. Artinya rahasia-rahasia di balik perintah Allah Subhanahu wa taala sudah mulai ia pahami. Kemudian dia berusaha istiqamah di makom itu sampai mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, namanya al-musyahadah. Kira-kira begitu. Makanya disebut al-maqsid al-aqsa. Tujuan paling tinggi itu yaitu falyuksir. Ini masih dawuhnya al-Imam Suhrawardi. Mestinya kalau nggak salah mestinya ya di kitab Awariful Ma'arif, banyak kitab wali nih, Awariful Ma'arif. Falyuksir mongko becik ngekehno sapa al abdu kawula ajilawata ing apa maca Quran, muksiran tur hale ngekehke zikran ing zikir, bitayyibi kilmatin kelawan kalimah thayyibah, mutabattilan hale jungkung sapa abdi. Ya kayak kemarin, karena kan begini, Nadim itu menukil kalam-kalam atau dawuh-dawuh daripada ulama-ulama top sebelumnya. Lah kadang-kadang ada beberapa pengulangan-pengulangan. Makanya ini menukil apa yang disampaikan kitab Awarifil Ma'arifnya Imam Suhrawardi rahimahullahu taala. Nah, kita diingatkan lagi kayak kemarin itu, sering-sering deres. Jangan lupa banyak zikir sambil terus berusaha untuk maksimal dalam setiap ibadah kita. Wal yajtahid lan becik nemen-nemenono sapa abdi. Wal yajtahid lan becik nemen-nemenono sapa abdi. Apa kuwi? Biwita qalbin ta? Ha, lafate ngono. Biwita qalbin kelawan apa ya berarti? Biwita'i qalbin kelawan oleh metuki ati. Nah, cocok. Biwita'i qalbin kelawan oleh metuki ati. Usahakan semaksimal mungkin hati kita ini sesuai nutqahu ing ucapane abdi. Jangan sampai ada yang bleset antarane apa yang kita sampaikan dengan apa yang ada di dalam hati. Hatta yasira hingga dadi apa thayyibi kilmah. Apa thayyibi kilmah, kayak kemarin itu loh, penghayatan, ekstra penghayatan ketika kita membaca tahlil
itu sampai hatta yasira hingga dadi apa thayyibi kilmah iku mutaassilan kang mapan ngono ae lah ben rada beda maknane iku mutaassilan kang kukuh asale kang dadi kuat mapan ngono mapan niku apa ya mapan niku menempat secara kuat secara kokoh mapan bikol bihi ing dalam atine abdi wes ya sampai tulisan la ilaha illallah itu benar-benar terpatri dalam hati kita. Maksudnya ngono maksudnya. Wa muzilatan, nah iki kan sami kalih wingi. Wa muzilatan lan kang ngilangi apa gilmah li hadisi nafsin maring omongane nafsu kaya nura drapun padang apa alqalbu ati. Kaya nura drapun padang apa alqalbu ati. Nailan mencolot halim mergoleh kolbi lil hali maring tingkah al aliyati kang luhur dan ketika kalimah thayyibah sudah benar-benar terpatri menancap dalam hati kita pasti karakter-karakter buruk kita itu akan terkikis pelan-pelan dan nurnya itu akan terpancar ya nuro al qalbu kaya nuro al qalbu wa yafidha lan drapun amber apa nurul qalbi padange ati lil qalabi mau qalbi saiki qalab maring gembung itu fisik kita apa namanya zahir kita katakan begitu tubuh kita. Dan ketika hati kita bersinar, harapannya sinar ini juga mampu mengglowingkan tubuh kita. Ngono maksudnya lho. Wa yafidha lan drapun amber apa nurul qalbi padange ati lil qalabi maring gembung. Wis gampangane cara awakmu duwe bak kamu isi, hati itu misalnya ember kamu isi sampai penuh, harapannya tumpah-tumpah dan membasahi yang lain. Lah iya ngono cahayanya sampai penuh dalam hati kita terus akhirnya menyinari yang lain, menyinari fisik zahir kita, syukur-syukur mampu kamilan mila. Kok malah mukamala itu goblok. Sempurna dan juga mampu. Ya itu. Maksudnya begini. Ini akan bisa kita lihat bagaimana para guru-guru kita, para masyayikh kita, para kiai kita, beliau terus meningkatkan kedekatannya dengan Allah, tapi di saat yang sama beliau punya kemampuan untuk mendorong kita juga bergerak ke arah yang sama. Paham ra? Makanya ono bahasa kamilan mugammila. Nah itu. Wa yafidha lan drapun amber apa nurul qalbi pepadangi ati lil qalabi maring gembung fadha mongko utawi iki murid abdi sing cedhek fal yuksir al abdu to abdi fadha mongko utawi iki abdi apa iki nang ndi iki bimahasinil a'mali minhu tasawwala iku tasawwala mencolot iku tasawwala gawe pepaes sapa dza iku tasawwala gawe pepaes sapa dza bimahasinil a'mali kelawan pira-pira bagus-baguse pira-pira amal minhu saking adza. Dan pada akhirnya ketika nuril qalbi terpancar, bukan hanya fisiknya yang tampak lebih cerah, tapi perilakunya juga istimewa. Kira-kira begitu. Perilakunya juga pada akhirnya menjadi istimewa. Terusannya apa? Wa yasiru haqqan ngono ya. Wa yasiru lan dadi, wa yasiru lan dadi. Apa zikruhu zikire za utawa abdi
wa yasiru haqqan dzikra dzatin dzikruhu hadhil musyahadah asy-syarifah hasila. Piye iki? Wa yasiru lan dadi apa dzikruhu dzikri abdi haqqan kelawan nyata dadi iku dzikra dzatin zikir zat iku dzikra dzatin zikir ing zat, artinya benar-benar menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya yang kayak kemarin disampaikan ada istihdharis sifat min sifatihi. Jadi selain awak menyebut Allah, 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 di saat yang sama kamu juga membayangkan annahu basir, annahu qadir, annahu macam-macam, alim, sami dan lain sebagainya. Kemarin kan gitu. Nah ini maksudnya. Wa yasiru dzikruhu haqqan dzikra dzat. Hasila mencolotno ya. Hasila ngasilno temen sapa sira hadil musyahadata ing ikilah penggawe ningali asyarifata kang mulya. Hasila ngasilno temen sapa sira hadil musyahadata ing ikilah penggawe ningali asyarifata kang mulya. Asyarifata kang mulya. Sudah, wasiat-wasiat ini pegangi dengan betul, pahami dengan betul, kemudian belajar istiqomah di sana, nanti capaian-capaian moga-moga akan kita dapatkan. Kira-kira begitu. Hadzal ladzi awsa syuyukhul kummalu Allahu waffaqana lahu mutafadila. Hadza utawi iki ya Allah ya Rabbi ya Karim hadzal ladzi awsa syuyukh al kummalu. Wis kene sik sesuk tamane.